Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklas A. SPD, adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2021 di Universitas Hamzah Wadi. Satuan kerja saya di SMA Kartika 21 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan video praktik pembelajaran kali ini, saya mengambil materi kelas 10, yakni perkembangan kehidupan masyarakat zaman batu. Video praktek pembelajaran kali ini diambil pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 pukul 9.00 sampai 10.30 waktu Indonesia Tengah. Demikian video perkenalan saya tentang video praktek pembelajaran UKIN tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Sehat semua? Kabar bagaimana? Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke. Dan saya menginginkan satu di antara kalian yang memimpin doa yang berkenan, silakan. Siapa yang ingin? Ayo. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baiknya kita memanjatkan doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kegiatan kita di pagi kali ini mendapatkan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, semoga dengan kita sering melakukan dan menyanyikan lagu wajib, kita tetap menanamkan rasa nasionalisme dan rasa bangga kita sebagai bagian dari generasi bangsa nasional Indonesia. 1, 2, 3. Andi Marwan Taufik ada? Hadir, Pak. Asri Wahid? Hadir, Pak. Andi Arham? Hadir, Pak. Andi Filza? Andi Filza ada? Filza? Filza ya? Rafika Adnan? Hadir, Pak. Raihan Mizar? Hadir, Pak. Siti Hadijah Nur Azahra? Hadir, Pak. Gimana kabar Siti Hadijah? Sudah agak mendingan? Alhamdulillah, Pak. Sudah agak mendingan ya? Iya, Pak. Ya, mari kita sama-sama doakan Hadijah semoga cepat sehat dan kalian juga terus jaga kesehatannya. Saya meminta kepada kalian bersama-sama kita berdoa karena salah satu dari teman kita ayahandanya telah berpulang ke rahmatullah, yaitu saudara Asri Wahid. Karena Asri Wahid juga ada di antara kita pada pagi kali ini, izinkan saya untuk memimpin doa. Silakan kita panjatkan semoga almarhum diampuni dosanya dan kemudian amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan doa ini kita niatkan juga kepada keluarga kita yang telah mendahului kita. Doa dimulai. Jadi Asri Wahid, ada Asri Wahid? Iya, Pak. Iya, Asri Wahid, kami turut berduka cita. Saya mewakili teman-teman dan guru SMA Kartika turut dan berduka cita atas meninggalnya ayahanda dari saudara Asri Wahid. Iya, terima kasih, Pak. Sekarang anak-anakku sekalian, bagaimana? Siap belajar hari ini? Semangat tak?
Ya, Ya, Pak. ya. Ya, Pak. Pak, siap. Kita harus semangat karena hari Siap, ini Pak. hari tanggal 18. Kemarin baru kita merayakan kemerdekaan. Nah, tentunya kemerdekaan itu punya makna setelah 76 tahun kita melewati masa-masa kemerdekaan itu. Dan hari ini kita tentunya harus mengisi kemerdekaan itu sampai kita bisa memastikan bahwa 1000-2000 tahun ke depan Indonesia masih kokoh berdiri di bawah naungan NKRI. Nah, kalian harus semangat. Semangat itu harus wujud ada dalam kalian sebagai generasi dan pemuda bangsa Indonesia. Sekalian, apa manfaat kita belajar kali ini dengan materi kita? Yang pertama, mungkin secara sederhana minimal kalian mengetahui bahwa peradaban manusia awal di Indonesia itu zaman praksara, teknologi mereka itu berasal dari teknologi zaman batu. Dan mereka telah memiliki kepercayaan. Nah, kepercayaan-kepercayaan itulah yang sampai hari ini masih ada di antara kita atau di lingkungan masyarakat kita sekitar. Itu minimal kalian mengetahui dan menambah wawasan kalian tentang bagaimana sih awal peradaban manusia di Indonesia atau di daratan di kepulauan Indonesia itu sendiri. Mudah-mudahan di layar kalian sudah tampil. Sudah muncul? Muncul. Sudah. Ya. Ya, Pak. Nah, anak-anak sekalian, kompetensi dasar kita kali ini adalah diperhatikan itu memahami hasil-hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara. Jadi kita akan memahami hasil dan nilai budaya masyarakat praaksara dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Tujuan kita, pembelajaran kita kali ini, coba anak-anakku sekalian perhatikan. Melalui pembelajaran discovery learning, kalian atau peserta didik mampu menjelaskan hasil kebudayaan zaman batu megalitikum. Jadi kalian nanti sudah mampu menjelaskan kebudayaan-kebudayaan batu di zaman megalitikum. Yang kedua, kalian telah memahami nilai-nilai zaman megalitikum. Ada yang tahu tidak? Contohnya aliran kepercayaan yang percaya terhadap benda yang sampai sekarang itu masih ada. Satu orang coba. Siapa yang tahu? Silakan Rizky. Kalau sembah batu termasuk? Betul, percaya terhadap batu. Ya, sampai hari ini masih banyak masyarakat yang percaya sama batu cincinnya. Jadi biasa dia mengatakan bahwa cincin ini bisa membawa keberuntungan. Ya, itu masuk percaya terhadap benda. Untuk pembelajaran kita kali ini, saya akan membagi kelompok pembelajaran, kelompok belajar, dan saya akan buatkan break room untuk setiap kelompok pembelajaran nanti. Nah, Pak, bagaimana mekanismenya? Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana langkah dan mekanisme kita dalam presentase kita kali ini. Misalkan ini ada kebudayaan di zaman megalitikum, contohnya peti batu. Nah, apa yang harus kalian lakukan dengan satu kebudayaan ini? Kalian harus mencari apa nama benda ini, apa nama kebudayaannya ini. Nah, sampai di sini dipahami? Paham. Iya, misalkan untuk yang kepercayaan sama, secara garis besar sama, yaitu apa nama kepercayaan itu. Misalkan ini, mereka ini kepercayaan apa namanya ini? Contoh, misalkan gambar ilustrasi ini. Dipahami sampai sini? Iya, Pak. Oke. Iya, paham. Dan Ya. untuk Paham, poin untuk aliran kepercayaan dia masuk langsung ke poin 4. Nah, kelompok 1 di sini ada Andi Marwan Taufik, Siti Hadijah, Rizky Dwi Santika, Asri Wahid. Terus kemudian kelompok 2 Diva Zakaria, Muhammad Rahmat Febriansa, Raihan Meza, dan Rafika Adnan. Nah, klik join semua ya. Dan Belum kalian ada saya, Pak. breakout room masing-masing. Sudah? Diskusikan mana materimu, mana materi temanmu, buat PPT sesuai dengan pembagian kelompok tadi. Nah, saya sudah share juga tadi PPT itu di classroom kita. Silakan kalian ambil. Mau pakai PPT saya, mau buat PPT kalian juga bisa. Oke ya? Ingat, harus ada satu ketua dan kemudian bisa bertindak selaku moderator. Oke? Halo kelompok 2, mohon maaf mengganggu. Ya. Pak. Oke, sekarang saya mau bertanya. Tadi jelas tidak semua deskripsi kerjanya? Jelas Tidak? sih, Pak. Jelas sih, Jelas Pak. ya? Jelas. Jadi karena sudah jelas, maka saya mau sampaikan. Pertama, waktu kalian untuk diskusi dan membuat materi PPT kalian hanya 5-10 menit saya berikan waktu. Ruangan ini, room ini. Ya, jelas ya? Satu. Yang kedua, setelah selesai, kalian akan persentase. Dan waktu persentasenya juga hanya 5-10 menit per kelompok. Oke?
In progress. Halo kelompok 3. Halo Pak. Halo Pak. Ya, gimana kabar semua, sehat ya? Ya. Ya. Tadi alhamdulillah, sudah sehat. jelas enggak? Nah. Jelas kan deskripsi kerjanya, langkah kerjanya? Jelas ya? Jelas Ji, Pak. Ya. Nah, Iya, saya- jelas. alhamdulillah kalau sudah jelas. Ya, Halo Recording kelompok in 4. progress. yang kemarin itu yang dolmen ditemukan di Indonesia. Di mana itu yang kemarin yang dolmen ditemukan di Halo. Indonesia? Jawa Timur, Pak. Itu kasih masuk di sejarah penemuan itu toh? Saya ada di sini. Iya bisa. Oh iya. Ya, mohon maaf anak-anakku sekalian, saya ganggu. Ada hal yang saya belum sampaikan tadi. Nah, sekarang waktu kita persentase dari materi yang kalian tadi sudah kerjakan, persentasenya dari setiap kelompok. Nah, bagaimana mekanisme persentasenya? Pertama, tentunya akan dimulai oleh kelompok 1 tentang sistem kepercayaan. Nanti kelompok 1 persentase. Setelah persentase itu ditanya oleh kelompok 2. Terus lanjut ke kelompok 2. Setelah kelompok 2 akan ditanya oleh kelompok 3. Setelah itu kelompok 3 persentase. Setelah kelompok 3 persentase ditanya sama kelompok 4. Dan kelompok 4 persentase akan ditanya kembali ke kelompok 1. Oke, seperti itulah siklus persentase dan sesi tanya jawab kita. Dan sebelum kita mulai dan kelompok 1 kita persilakan tarik nafas dulu. Silakan tarik nafas panjang-panjang, nikmati dan hembuskan pelan-pelan supaya kalian presentasi dengan baik dan dengan tenang, ya. Oke, sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 1. Kelompok 1 dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Asri Wahid. Kepada Asri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Marwan atas kesempatan yang telah saya akan menjelaskan tentang sistem kepercayaan animisme. Nah, sebelumnya sebelum melihat sistem kepercayaan animisme secara hakikat, kita lihat dulu dari etimologinya. Nah, secara etimologi, apa itu animisme? Nah, kata animisme itu berasal dari bahasa Latin, yaitu anima, yang artinya nyawa, jiwa, atau roh. Jadi saya akan menjelaskan mengenai aliran kepercayaan dinamisme. Jadi dinamisme ini berasal dari bahasa Yunani, dynamos, yang artinya kekuatan atau daya. Jadi dinamisme ini adalah kepercayaan bahwa benda-benda di sekitar manusia mempunyai kekuatan gaib. Kekuatan gaib tersebut terdapat pada api, batu-batuan, pohon, binatang, bahkan manusia. Sejarah munculnya kepercayaan ini kita dapat lihat dari keberadaan pohon besar hingga gunung. Pada akhirnya menimbulkan perasaan takut, kagum, dan hormat. Kepercayaan selanjutnya adalah totemisme. Totemisme ini merupakan sistem kepercayaan yang menganggap bahwa hewan atau tumbuhan tertentu memiliki kekuatan supernatural untuk memberikan keselamatan atau malapetaka kepada penganutnya. Manusia purba yang menganut kepercayaan totemisme cenderung mengeраmatkan hewan atau tumbuhan tertentu, sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi hewan ataupun tumbuhan tersebut. Ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanggapi, kami mempersilahkan kepada kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan. Bisa dari kelompok 2 mau bertanya, kalau tahu perbedaannya animisme sama dinamisme yang paling apa dibilang paling inti lah, yang paling beda antara kedua kepercayaan tersebut. Jadi perbedaan itu terletak di kalau animisme tadi itu di dalam bendanya ada roh, sementara kalau dinamisme itu dia percaya kalau di dalam benda itu ada kekuatan gaib yang bisa membantu. Itu. Baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Febriansyah dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan totem di kepercayaan totemisme? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi totem dalam totemisme menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benda atau binatang yang dianggap suci dan dipuja. Jadi secara dasar kita bisa mengatakan bahwa totemisme itu merupakan sistem kepercayaan yang memuja atau mempercayai benda atau binatang yang suci. Mungkin itu saja pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dan apa yang kami
jawaban yang kami berikan semoga dapat bermanfaat dan dimengerti oleh teman-teman sekalian. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Berikan dulu tepuk tangan warahmatullahi untuk wabarakatuh. kelompok 1 yang sudah persentase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima Pagi. kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan materi presentasi dengan tema Waruga dan Punden Barunda. Langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada para pemateri dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada materi Waruga ini terdapat 4 poin. Yang pertama itu sejarah, asal-usul nama, fungsi dan kegunaan, fungsi nilai religius. Sejarah Waruga terdapat definisi Waruga. Waruga adalah kuburan kuno orang Minahasa yang terbuat dari 2 batu, berbentuk segitiga dan kotak. Keberadaannya memberitahukan tentang kebudayaan manusia di Minahasa pada masa lampau. Selanjutnya, karakteristik Waruga. Waruga terbuat dari batu yang terbagi menjadi bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas berbentuk segitiga, sedangkan bagian bawah berbentuk persegi. Terima kasih Muhammad Rahmat Febriansyah atas kesempatannya. Jadi bagaimana tampilan untuk PPT? Aman. Jelas? Lanjut. Bagus. Aman? Ya, lanjut. Oke. Untuk fungsi dan kegunaan Waruga sendiri ini sebagai tempat penguburan dan pelaksanaan ritual kematian, dan selain itu Waruga sendiri ini memiliki lambang seni di masyarakat Minahasa sendiri. Kemudian selanjutnya untuk fungsi nilai religius Waruga, fungsi nilai religius sendiri adalah dijadikan sebagai alat pemersatu orang Minahasa di sana dalam menyembah Tuhan dan juga menghormati leluhur mereka, dan juga memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya suatu ikatan kekeluargaan. Sebelum kita masuk ke 4 materi tersebut, lebih baik kita mengetahui apa itu punden berdak ataupun definisinya. Jadi punden berdak ini atau bisa disebut teras berundak adalah struktur tata ruang bangunan yang berupa teras atau trap berganda yang mengarah pada satu titik dengan tiap teras makin tinggi posisinya, dan struktur ini kerap ditemukan pada situs kepurbakalaan di Nusantara sehingga dianggap sebagai salah satu ciri kebudayaan asli Nusantara. Dan struktur dasar punden berundak ini ditemukan pada situs-situs purbakala dari periode kebudayaan megalit, neolitikum, Prahindu-Buddha masyarakat Austronesia. Dan ketiga daerahnya yaitu bangunan ini banyak dijumpai di Kosala di Kosala dan Arca Domas atau Banten. Ada juga ditemukan di Cisolok, Sukabumi, serta Punggung Harjo atau Lampung. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tika, teman kelompok saya. Tika, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi untuk fungsi ini ada fungsi dan kegunaan serta fungsi religius. Nah, untuk fungsi dan kegunaannya sendiri di sini itu sebagai tempat pemujaan dan penghormatan para leluhur yang dimana dipercaya oleh penduduk setempat, kemudian sebagai tempat pemakaman tentunya, dan juga sebagai simbol keagungan dan kemegahan pada masanya. Dan untuk simbol religiusnya itu, fungsi nilai religiusnya itu sebagai simbol dan monumen suci yang dimana mereka percaya bahwa di sana itu bersemayam roh-roh leluhur dan dapat memberikan keberkahan bagi masyarakat yang mendukungnya atau mempercayainya. Dan demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Bagi yang ingin bertanya kami persilahkan. Perkenalkan, nama saya Ainun Nurul Kamaria dari kelompok 3. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 2. Mengapa Waruga terbagi-bagi ukurannya, baik yang kecil, sedang maupun besar? Sekian pertanyaan saya. Kenapa ukurannya berbeda-beda? Sebenarnya itu dikarenakan memang ukuran mayatnya sendiri itu seperti apa. Jadi menyesuaikan dengan ukuran mayatnya sebagaimana pemakaman pada saat ini. Karena sebenarnya itu sama. Yang membedakan itu biasanya adalah ukirannya, baru itu menunjukkan perbedaan kasta yang ada dari setiap mayat yang dikebumikan atau yang ditaruh di punden barundak tersebut. Bagaimana, apakah bisa dipahami, bisa diterima? Bisa.
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andara Mamrosang dari kelompok 3. Pertanyaan untuk kelompok 2 adalah apakah Punden Berundak itu sama halnya dengan candi? Kalaupun beda, mohon dijelaskan apa saja perbedaannya. Sekian, terima kasih. Gimana moderator, saya bisa jawab? Bisa. Oke, terima kasih. Baik, dari kelompok 3, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab dan sesuai dengan pertanyaan yang tadi, apakah Punden Berundak ini beda dengan candi? Jika beda, jelaskan. Jadi menurut yang saya ketahui bahwa Punden Berundak sendiri ini berbeda dengan candi, tetapi Punden Berundak ini berakulturasi terhadap candi-candi yang ada di Indonesia atau ada di Nusantara. Jadi memiliki fungsi yang sama, tetapi berbeda bentuk, berbeda macam. Dan kemudian untuk tujuannya juga itu sama. Jadi saya kira beda, cuman masing-masing itu berakulturasi, baik itu candi ataupun Punden Berundak sendiri. Baik, terima kasih. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Sudah dengan sukses dan lancar mempresentasikan materinya. Terima kasih kepada kelompok 2. Dan hari ini kita akan lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Saya yang share screen kan atau kalian? Putuskan. Saya, Pak. Saya atau Kanda? Saya. Oh ya, silakan. 3. Sudah muncul? Sudah muncul. Aman. Silakan. Mulai Mit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai objek kebudayaan megalitikum, yaitu sarkofagus dan kubur batu. Kepada Ainun Nurul dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membawakan materi tentang sarkofagus. Sarkofagus adalah suatu tempat untuk menyimpan jenazah. Sarkofagus umumnya dibuat dari batu. Kata sarkofagus berasal dari bahasa Yunani, sars atau daging, dan pagein atau memakan. Dengan demikian, sarkofagus bermakna memakan daging. Secara umum, fungsi utama dari sarkofagus adalah sebagai wadah untuk menyimpan jenazah. Pada saat ini, fungsi sarkofagus telah mengalami perubahan. Terima kasih. Ada beberapa yang dibuat untuk dapat berdiri sendiri sebagai bagian dari sebuah makam atau beberapa makam. Sementara beberapa yang lain dimaksudkan untuk disimpan di ruang bawah tanah. Sarkofagus ini juga banyak ditemukan di daerah Bali. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi pertama tentang kubur batu. Jadi, apa itu kubur batu? Kubur batu adalah tempat menyimpan jenazah yang terbuat dari batu tentunya ya. Biasanya digunakan sebagai tempat penguburan atau stonsis untuk para tetua di lingkungan masyarakat masa megalitikum. Nah, bentuknya itu menyerupai bangunan seperti kuburan yang bisa dilihat sampai pada masa sekarang ini. Menurut von Heingolden, kubur batu termasuk kebudayaan megalitikum gelombang kedua atau disebut juga megalit muda yang menyebar ke Indonesia pada zaman perunggu 1000 sampai 100 sebelum Masehi, dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson atau Detro Melayu. Saya ingin bertanya, mengapa sarkofagus secara bahasa bermakna memakan daging? Itu aja. Oke, saya akan jawab pertanyaan yang sangat mendasar ya. Mengapa sarkofagus secara bahasa disebut makan daging? Jadi, karena jika kita lihat secara umum, sarkofagus itu fungsinya sebagai wadah atau tempat untuk menyimpan jenazah. Jadi, seakan-akan orientasinya itu sarkofagus tersebut memakan sebuah daging, itu jenazah tersebut ya, dikarenakan ada jasad di dalam ruang batu tersebut. Nah, jadi sehingga jasad itu seperti dimakan oleh sarkofagus. Saya dari kelompok 4 mau bertanya. Nama saya Ahmad Karja Kanargia.
Saya ingin bertanya tentang yang di materi tadi yang disebutkan bahwa sarkofagus itu dianggap keramat dan memiliki nilai magis. Nah, itu mengapa sarkofagus itu dikatakan sebagai sesuatu yang keramat dan benda itu memiliki nilai magis? Nah, oke, terima kasih untuk pertanyaan kelompok 4 selanjutnya. Mengapa sarkofagus itu mempunyai nilai magis? Sebenarnya dengan berjalannya waktu ini, fungsi sarkofagus itu sebenarnya ya sebagai wadah untuk jenazah disemayamkan. Seperti yang dijelaskan tadi di PowerPoint, itu disebabkan oleh perubahan ideologi masyarakat sekitar. Terima kasih kepada teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah juga mempresentasikannya dengan baik. Tapi mohon silakan kelompok 4. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator Amanda Director Pratama, ada juga sebagai ketua kelompok Muhammad Khiar Rizik, dan teman kami yang lain John Sebastian Wijaya dan Siti Masyara Utami. Kami akan menjelaskan tentang materi kelompok kami yaitu dolmen dan menhir. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan ketua kelompok Khiar Rizik untuk menjelaskan materi pertama. Di mana materi pertama untuk pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dolmen. Di mana kata dolmen itu berasal dari kata taolmein yang maknanya ialah meja batu. Namun secara harfiah dolmen ini adalah meja yang terbuat dari batu sebagai tempat untuk meletakkan saji-sajian untuk pemujaan. Kadang di bawah dolmen itu dipakai untuk meletakkan mayat agar mayat tersebut tidak dimakan oleh binatang buas. Maka kaki mejanya itu diperbanyak sampai mayat tertutup rapat oleh batu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Saudara Muhammad Khiar. Saya akan melanjutkan materi mengenai dolmen. Sejarah penemuannya, artefak ini kadang-kadang berasal dari zaman Megalitikum awal, yaitu sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ditemukan di Eropa, Asia, Afrika, atau terutama di sepanjang pesisir pantai. Selain ditemukan di negara luar, penemuan dolmen juga ada di negara Indonesia, khususnya di Jawa Timur dan Sumatera Selatan. Dan selanjutnya saya persilahkan Siti Masyaro untuk menjelaskan materi mengenai menhir. Terima kasih Juan. Saya akan menjelaskan materi kedua yaitu menhir. Menhir berasal dari bahasa Celtic yang memiliki arti harfiah batu panjang, di mana men artinya batu dan bir artinya panjang. Jika dijabarkan lagi, pengertiannya menjadi batu tunggal atau satu yang memiliki ukuran yang besar dengan penyusunan monumental serta dipasang dalam posisi tegak baik berdiri maupun posisinya tergeletak di tanah atau di lantai. Sekian dari saya. Untuk bagian selanjutnya saya serahkan ke Amanda Dara Putri Pratama. Saya persilahkan Amanda. Terima kasih untuk saudari Siti Masyara Utami. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kegunaan menhir di kehidupan sekarang, baik itu dari tujuan religius maupun non-religius. Dari tujuan religius itu ada yang pertama sebagai tanda kubur, yang kedua sebagai tempat penyembahan arwah leluhur yang sudah meninggal. Adapun fungsi dan tujuannya yang non-religius yaitu terkadang digunakan sebagai simbol ataupun landmark untuk suatu daerah kekuasaan maupun daerah. Yang punya kewajiban bertanya ke kelompok 4, silakan. Kelompok 1, ayo kelompok 1. Pak, baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Andi Marwan Taufik dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Jadi, apakah masih berlaku makna spiritual dolmen terhadap pemakaman modern? Dan masih adakah contoh penggunaan dolmen di masa sekarang? Ya, pertanyaannya. Terima kasih kelompok 1 atas pertanyaannya. Makna spiritual dolmen di pemakaman modern menurut kami masih ada, yaitu hubungan yang masih hidup dan yang mati. Makna tersebut sama seperti ziarah ke pemakaman di masa sekarang. Keberadaan dolmen sekarang masih ada tepatnya di Sumba, di depan rumah beberapa masyarakat sebagai tanda status sosial. Apa jelas atau mungkin masih ada yang perlu dijelaskan lagi?
untuk Sudah kelompok jelas. 1. Ya, makasih. Nah, saya ingin bertanya, apakah ada makna tertentu pada setiap bentuk menhir yang berbeda-beda? Iya. Baik, untuk pertanyaan itu saya akan menjawab dari Saudara Asri Wahid. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi makna menhir berdasarkan bentuk itu antara lain sebagai batu nisan, sebagai tanda pengenal atas pemakaman, atau batu peringatan sebagai tanda penghormatan untuk leluhur. Adapun juga perbedaan maknanya dari motif pada batu sebagai bukti keagungan, simbol, dan maupun peringatan kepada suatu daerah. Sekian penjelasan dan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. kita berikan tepuk tangan juga plus kepada kelompok 4. Dan sekarang ada tidak materi yang masih mengganjal atau belum dipahami dari materi kita kali ini? Ada? Semua sudah dapat poin-poin besar materinya ya? Dipahami? Ya, Pak. Iya. Oh, Vika, silakan Vika. Ayo Vika, Iya. kita persilakan Vika yang menyampaikan. Baik, jadi setelah saya memperhatikan beberapa teman-teman saya yang telah mempresentasikannya materi masing-masing, dari hal itu saya dapat mencatat beberapa hal. Poin-poinnya yaitu dari kelompok 1 mengenai aliran kepercayaan masyarakat praaksara yang dapat dijadikan menjadi 3 kelompok, yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Kemudian dari kelompok 2 yang materinya berupa waruga, yang dimana berkaitan dengan tempat pemakaman, serta punden berundak yang dimana dijadikan monumen atau tempat yang memang dipercaya oleh warga setempatnya, mengenai roh-roh leluhur yang berkaitan dengan pemujaan roh leluhur. Diva, ayo Diva. Coba sebutkan 2 kebudayaan zaman megalitikum yang kau ketahui. Hasil kebudayaannya apa? Sarkofagus, Pak. Iya, sarkofagus. Sarkofagus itu apa? Ayo. Salah satu wadah untuk penyimpanan jenazah. Iya, betul. Salah satu wadah tempat penyimpanan jenazah. Nah, sekarang saya ke Rehan Mizar. Rehan Mizar, toteisme itu apa? Pak. Iya. Toteisme itu Pak kepercayaan terhadap hewan-hewan yang memiliki hewan-hewan ada satu hewan yang dianggap keramat lah, ada satu dianggap hewan yang tidak boleh dimakan. Yang penting ada testimoni suatu hewan Pak. Iya, betul sekali. Tertentu. Ya. Saya ke siapa ya? Jadi kita coba saya ke Marwan Taufik. Marwan ada? Ada Pak. Ah, coba Marwan, tahu tidak salah satu contoh toteisme yang percaya terhadap hewan yang dikeramatkan? Contohnya apa? Misal? Seperti Pak, dalam agama Hindu itu dia melarang untuk memakan sapi karena dianggap sebagai sebagai hewan yang suci dan dia. Sekarang kita akan lakukan refleksi pembelajaran. Nah, saya mau tanya kepada anak-anakku sekalian, apa kekurangan dari proses pembelajaran kita tadi? Menurut kalian satu orang, supaya kita bisa perbaiki model pembelajaran kita ke depannya nanti. Lancar Pak, lancar. Aman ya, kendala-kendala ada. Paling tadi kita terkendala di jaringan ya. Iya Pak, iya Pak. Iya, betul sekali ya. Iya, Pak. Kebanyakan tadi kita semua terkendala di jaringan dalam refleksi pembelajaran. Jaringan, Pak. Inilah hasil-hasil penilaiannya. Kelompok 1 mendapatkan total skor 95. PPT-nya itu sangat baik. Menarik PPT dari kelompok 1 tadi. Terus materi pembahasannya itu mencakup keseluruhannya juga sangat baik. Terus kelompok 2, kelompok 2 tidak mau kalah dari kelompok 1. Total skor yang mereka peroleh 95 juga. Tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. PPT-nya medianya itu sangat baik, sangat menarik juga. Jadi nanti dikembangkan anak-anakku sekalian dalam membuat media atau PPT. Materinya juga sangat baik, kerjasamanya juga nampak sekali. Nah, kelompok 3. Kelompok 3 juga tidak mau kalah. Dia melebihi angka yang kita punya. Jadi 105. Dia memiliki poin. Bercanda. Bercanda ya. Iya.
Jadi kelompok 3 juga sama. Itu PPT-nya baik. Nanti diperbaiki, ditambah lagi hal-hal yang menarik ya. Sudah sangat luar biasa PPT-nya. Materinya juga sangat baik. Itu mencakup apa yang dibahas. Kerjasamanya juga sangat baik. Nah, oke. Perolehan skor yang dia dapatkan itu adalah 94,99. Iya, jadi kita bulatkan menjadi berapa? 195. Ainun tiba-tiba ketawa Ainun ya. Oke, terima kasih kelompok 4 sudah. Kelompok 3 Pak. Iya, sorry. Kelompok 3. Maaf Ainun. Iya. Sekarang saya ke kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini yang agak sedikit membuat kita kecewa ya anak-anak. Mana kelompok 4? Ayo kelompok 4, semangat. Mana suaranya? Iya. Ternyata di luar dugaan saya ya. Nilai kalian ini sama dengan yang lain, tidak mau kalah juga ya. 95 kalian perolehan nilainya. Iya, PPT-nya sangat baik. Terus kemudian materinya juga sangat baik, mencakup. Kerjasamanya juga tadi nampak sekali dalam kegiatan itu sangat baik. 95. Pertama, ada soal yang kedua. Sebutkan peninggalan kebudayaan zaman Megalitikum beserta penjelasannya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan animisme, dinamisme, dan totemisme. Tadi kita sudah saling menguatkan materinya. Oke, kalian ini saya sudah upload di Classroom dalam bentuk Word. Kalian kerjakan nanti. Batas pengumpulannya itu sampai jam 14.00 waktu Indonesia Tengah. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan kerja sama kalian dalam menyajikan materi kalian dan bertanggung jawab dengan materi-materi yang telah kalian dapatkan masing-masing. Semangat terus dalam belajar, karena ingat, ilmu itu tidak punya kadaluarsa. Sampai kapan kita belajar? Yaitu sampai hayat menjemput kita atau ajal menjemput kita. Maka kemudian ada pepatah mengatakan, tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Karena kita disuruh belajar sampai kita meninggal. Nah, demikian anak-anakku sekalian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih Kiar dan terima kasih untuk semua. Sampai jumpa di pembelajaran minggu depan. Dan ingat, materi kita minggu depan itu adalah masuknya agama dan kepercayaan Hindu-Buddha. Oke, dicatat. Ingat baik-baik. Apa materi kita minggu depan? Masuknya agama Hindu-Buddha. Baik teman-teman, untuk menutupi kegiatan kita pada hari ini, lebih baik kita, alangkah baiknya kalau kita membaca doa sebelum kita mengakhiri video konferensi ini. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Selamat pagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jaga kesehatan semuanya.